masih nggak percaya aja gitu ya, saya omakase tapi konsepnya vegetarian. Ini cakep banget nih, zucchini Domino's. So, let's go, kita cobain. Oke, ya kayaknya nggak ditampol. Kan dari lava sendiri sudah ada rasanya, disepadukan dengan saus Hollandaise-nya, tambah lagi dengan zucchini. Jadi rasanya jadi enak banget ini. Kita ada Hotate Benedict. So, langsung kita coba ya. Langsung kita amplop. Let's go. Ini favorit saya deh kayaknya. Saus dari kemangi ini dipadu-padankan dengan tekstur dan juga rasa dari oyster mushroomnya ini. Dan itu membuat lebih soft, lebih kalem gitulah ya. Kayak misalkan dari kemangi ini rasanya langsung nyambung. Wow, anak Jaksel mana suaranya nih? Kali ini Marvin mau ajak kalian fine dining bareng. Nah, penasaran nggak? Kuliner vegetarian dan vegan bisa dibikin fine dining tuh kayak gimana ya? Yuk langsung aja kita kepoin. Hai sahabat Daya, apa kabar? Kembali dalam cerita dan rasa. Nah, seperti biasa, Marvin Sulistyo akan kembali hadir sekarang memberikan rekomendasi makan makanan yang enak, makan sehat. Tentunya makan makanan vegetarian yang bisa menjadi rekomendasi rekan-rekan semuanya nih, sahabat Daya, yang kira-kira lagi cari rekomendasi makan vegetarian ataupun vegan yang kira-kira enak. Sekarang saya ada di Jakarta Selatan, saya mau coba makan yang spesial di restoran Wabi Sabi. Langsung kita tanyakan ya. Hai Kak, apa kabar? Baik. Oke Kak. Saya mau tanya nih, ini kan menunya banyak banget nih, tapi saya dapat info kayak katanya kok di sini tuh bisa makan vegetarian, bener nggak? Oh iya betul, kita tersedia menu vegetarian Oh omakase. nice, oke. Menu ini terdiri dari 6 course, mulai dari starter sampai ke dessert. Oh nice, oke. Dan ini semua rekomendasi dari chef semua ya? Yes, betul. Wow, kita coba kok gitu ya. Boleh Kak, saya mau coba bisa ya? Boleh. Oke deh, let's go. Widih, tempatnya cozy banget sobat Daai. Estetik banget kan nih buat foto-foto di sini. Apalagi fine dining bareng keluarga atau pasangan tercinta. Nah, kali ini Marvin disajikan menu omakase loh oleh chefnya. Jadi penasaran nih menunya bakal kayak gimana ya? Hai, watashi no namae wa Marvin desu. Hai, itu bahasa Jepang ya, bukan bahasa Jepara anyway. Sekarang spesial untuk sahabat Daai. Marvin langsung ajak sahabat Daai semua buat kita makan omakase. Atau salah satu konsep dari restoran Jepang. Ini biasanya tuh apa ya, bisa dikatakan bukan seasonal, tapi memang berdasarkan rekomendasi dari chef. Nah, tapi spesial buat di Wabi Sabi ini, sahabat Daai, chefnya merekomendasikan vegetarian omakase. Dan untuk yang pertama nih ngomong-ngomong nih ya, kita sudah di depan nih ada 3. Ini adalah appetizer-nya. Kita ada zucchini Domino's. Bisa lihat deh. Ini cakep banget nih, zucchini Domino's. Yes, ini adalah appetizer yang pertama. Dia terbuat dari zucchini di sini. Di belakangnya ada saute zucchininya, ada lavas. Lavas itu adalah roti dari Asia bagian selatan. Nah, dia menggunakan base-nya seperti itu di bagian belakang. Kemudian ada juga di sini zucchini-nya dipadukan dengan truffle aioli. Biasa di restoran fine dining itu kita menggunakan magic. Jadi ini kita langsung taruh di bagian air dan dia akan mengembang sebagai gantinya untuk tisu basah. Oke, ini sudah seperti ini. Nah, kita tinggal buka. Dan kita bisa seperti mengelap atau cuci tangan dulu. Sebelum kita akan dar-der-dor, kita akan emplok rame-rame ya. Menarik banget. So, let's go. Kita cobain dari zucchini Domino's-nya. Oke, ya kayaknya nggak ditampol. Perpaduan rasa dan teksturnya yang crunchy bikin makin comforting sama Dai. Wow. Kan dari lava sendiri sudah ada rasanya, disepadukan dengan saus Hollandaise-nya. Tambah lagi dengan zucchini, karena zucchini itu teksturnya kan dia lumayan berbeda dan very crispy. Jadi rasanya jadi enak banget ini.
Dan saya nggak nyangka dari dikasih saus Hollandaise itu dipadukan dengan aroma truffle. Oh, rasanya langsung very comforting. Langsung kita unblock ya. Alright, let's go. 3, 2, 1. YKM, yuk kita. Yuk kita amplop. Meskipun langsung hap, tapi rasanya beneran seenak itu loh. Nah, nextnya saya mau kasih lihat nih untuk nasu crispy rice. Nah, ini tuh terbuat dari ada terong atau eggplant dipadukan dengan fried sushi rice. Jadi dari sushi rice itu digoreng. Ada juga di sini spicy ponzu aioli yang bisa dikatakan sebagai sausnya. Kalau dikatakan sih ini pasti akan lumayan spicy ya. Kalau kita coba ya nasu crispy rice. Enak ini, bener. Ini rasanya enak banget. Sekali-kali bolehlah teman-teman semuanya nih sahabat Daai, kalau misalkan ya sekali setahun gitu ingin merasakan makanan ataupun experience yang berbeda untuk merasakan makanan vegetarian, nah bisa nih, cobain nih. Enak loh. YKM ya, yuk kita unbox. Chefnya keren sih. Chef, thank you. Enak banget. Kita ada Hotate Benedict. Yes. Hotate itu sewajarnya adalah dari kerang ataupun oyster, ya, kerang oyster gitu. Nah, tapi dipadu-padankan sekarang karena menunya adalah vegetarian omakase, makanya dia menggunakan king oyster mushroom. Dan kemudian di bawahnya dia pakai waffle tots sebagai base-nya paling bawah, dan juga dia pakai yuzu kemangi Hollandaise sauce. Nah, saya cek deh nih. Bagus banget ini, lihat. Nah, biasanya yang dilihat kalau misalnya dari menu ini adalah crispy-nya. Karena biasanya kalau makanan omakase Jepang itu dia memadu padankan beberapa tekstur. Jadi memang sebegitu kompleksnya tuh sahabat Daai kalau misalnya kita makan makanan Jepang ya. So, langsung kita coba ya. Langsung kita unblock. Let's go. Ini favorit saya deh kayaknya, beneran. Saya nggak merasa bahwa saus dari kemangi ini dipadu-padankan dengan tekstur dan juga rasa dari oyster mushroom-nya ini, alias king oyster mushroom ini pasti berbeda banget rasanya. Dan itu membuat balance. Karena biasanya gini, sahabat Daai, kalau misalnya kita makan king oyster mushroom, itu dia punya rasa sendiri udah kenceng gitu ya. Jadi beberapa orang memang ada yang suka jamur, ada yang enggak, karena memang biasa dari aroma dan juga rasanya itu yang berbeda. Nah, king oyster mushroom itu salah satu tipe mushroom yang dia tuh punya rasa alami udah kenceng. Nah, makanya kita nggak bisa kasih saus yang kenceng juga, karena takutnya akan beradu. Tapi betul dikasih yang saus yang lebih mild, lebih soft, lebih kalem gitulah ya. Kayak misalkan dari kemangi ini rasanya langsung nyambung. Rasanya balance banget sahabat Daai. Ini sih bakal jadi favorit Marvin ya. Enak banget sahabat Daai. Kayaknya ini adalah salah satu menu vegetarian paling berbeda, tapi paling enak juga nih. Karena juga selain experience-nya di samping kita punya di sini interior juga lumayan oke, kita juga bisa menikmati makanan yang merupakan kreasi khusus. Dan ini juga tergantung seasonnya juga ini. Kadang-kadang juga chefnya akan membuat menu-menu lain sesuai dengan season atau juga pilihan lainnya. Jadi ini pas banget ini dengan ada vegetarian omakase. Seneng banget saya pokoknya 3 menu pertama ini. Tapi yang terakhir, Hotate Benedict ini adalah favorit saya. Alright, sahabat Daai. Next-nya, kita mau coba untuk menu main course dan juga dessertnya nih, sahabat Daai. Kira-kira apa yang mau di-serve ya? Kita coba cek bersama bareng-bareng ya. Saya mau coba masuk ke dalam dapur dan coba mau tanya-tanya ke chef. Kira-kira mau serve apa nih buat main course-nya. So, let's go kita unblock next-nya. Sahabat Daai, habis ini kita lihat yuk proses masaknya. Kira-kira Marvin mau disajiin menu apa ya buat main course-nya nanti? Wah, udah kelihatan menggugah selera tuh. Premium banget ya sahabat Daai.
Sahabat Daai, nah tadi kita sudah cobain bersama ya untuk course yang pertama yakni entrenya alias untuk pembukaannya. Nah sekarang saya pengen coba buat langsung gangguin chefnya. Biasanya nih kalau di restoran kita nggak boleh ganggu, tapi sekarang spesial. Hai chef. Halo. Bisa diganggu nggak sih? Bisa ya, diganggu Boleh, ya chef boleh, ya. boleh. Nice. Karena jujur ini pertama kali, masih nggak percaya aja gitu ya. Saya omakase tapi konsepnya vegetarian. Karena memang sebenarnya restoran kita tuh MDA Group ini memang lifestyle restoran. Nice, yes. Tapi kita juga harus accommodate ke orang-orang yang punya dietary-nya Vegetarian ya. betul. Jadi kita mau semua orang welcome ke restoran kita. Nice. Chef, boleh dong dijelaskan daripada saya jelasin salah gitu kan ya. Iya. Sebenarnya konsep omakase itu apa sih sebenarnya? Omakase sebetulnya we leave it up to you. Oh, leave it up oke. to the chef. Lagi kira-kira pengen crafting apa bikinnya gitu ya. Kalau lagi ada season, ada vegetable apa yang lagi on season, buah apa kita bisa pakein. Iya. Oke deh, saya tunggu Oke. gitu ya di plate-nya Siap. ya. Oke. Thank you chef. Terima Oke, kasih. kita lanjut ya. So kita cobain ya. Yuk kita amplop. Rasanya seperti ada rasa tunanya. Ini beneran vegetarian kan ya? It's very vibrant. Rasanya itu macam-macam. Sahabat Daai, nah tadi kita sudah ngintip tadi ya di dapur ada makanan apa aja, dan sudah terjawab. Kayak kita cobain ini dulu aja ya, yang sudah terpampang nyata. Nah, di sini memang lumayan, ini tomatonya memang dalamnya ada isinya juga. Jadi dikatakan di sini ada beberapa bahan seperti roasted sisito, nasu juga, dan ada crispy onionnya. Saya mau cobain dari tomatonya dulu aja ya. So kita cobain ya, yuk kita amplop. Rasanya seperti ada rasa tunanya. Ini beneran vegetarian kan ya? Nah ini saya tadi kan baru ujungnya aja nih. Saya cobain di bagian tengah. Udah ada campuran beberapa bahannya seperti ada amasu soyu, crispy onion, sama ada nasunya di sini. So kita cobain ya, makan di sini. YKM, yuk kita amplop. Let's go. It's very vibrant. Rasanya itu macam-macam. Ada amasu soyu-nya itu membuat rasa jadi seger juga. Seger banget nih sahabat Daai. Rasanya bikin nagih. Oke sahabat Daai, kita mau cobain sekarang adalah kinoko karubi. Daging yang memang ini diproses ya, terbuatnya ada campuran beberapa bahan seperti jamur dan juga bahan-bahan lainnya. Kita coba ya. Menarik nih. Teksturnya memang dia lumayan oke nih. Alright, so kita coba untuk kinoko karubi. Let's go, kita cobain. Kayak daging. Jadi penasaran. Gimana ya rasanya kalau ini semua kita amplop? So saya tambahkan semua, saya campurkan semua di sini, ya kan? Yuk kita amplop, let's go. Enak banget, dan rasanya itu ada spicy-nya di sini. Memang lengkap ya. Oke, tambah lagi deh. Yummy, rasanya lengkap di mulut Marvin. Sedikit rasa spicy-nya jadi bikin makin nampol. Oke, di sini kita mau coba nextnya ada nasu dan cicaron. Oke, kalau biasanya itu menu-menu ini menggunakan bahan-bahan yang non halal. Dari pihak restoran mengganti dengan tekstur yang sama mirip crispy-nya, yakni dengan kembang tahu. Tes kriuk dulu kita cobain ya. Kita coba lagi untuk eggplant-nya ini ya. Oke, so let's go. Kita coba nasu dan cicaronnya. Eggplant-nya sih benar enak ya sahabat Daai. Ini sih bakal jadi menu juara yang bertahan ya. Sorry, juaranya ini.
It's very meaty. Kemudian dimasak sepertinya dengan ada taste miso-nya di sini. Dan ini menambah tekstur yang luar biasa. Ini makan, kita tambah lagi di sini. Juara banget ini. Wow. Jadi kalau orang Jepang itu berbeda dengan orang Indonesia. Biasanya orang Indonesia itu makan nasi, kemudian kasih minum sup kan buat nurunin, baru kemudian makan lagi. Nah, orang Jepang berbeda. Biasanya dia makan semua, jadi 3/4 dari porsi itu baru dikasih minum sup dulu, supaya nurunin dan katanya memperlancar sistem pencernaan. Kita coba dulu deh dari supnya. Saya mau kasih tunjuk ini, sayuran favoritnya Marvin. Dari lotus root. Lihatlah ini. Langsung kita makan, ya KM, yuk kita amplop. Makan ya. Supnya nyegerin banget Sobat Dai. Enak banget. Wow. Setelah kita makan supnya, kita makan nigiri morewase sekarang. Nah, kita coba dari nigiri yang pertama, yakni red pepper. Bentuknya dibuat mirip seperti salmon. Look at this. Very beauty. Ya KM, yuk kita amplop. Dia sudah dikasih bumbu, lebih tepatnya dia diberikan rasa taste yang lebih manis, sweet, sehingga itu rasanya lumayan refreshing. Ditambah lagi dengan, kalau nigiri kan nasinya atau nasi Jepangnya itu dia dikasih cuka ya, jadi rasanya refreshing, langsung hilang. Nah, yang kedua, sahabat Dai, ini adalah asparagus. Look at this, very beautiful. Saya juga nggak pernah sih makan sebelumnya nigiri asparagus ini ya. Karena menurut saya, biasa asparagus dibuat sup ya. Kebanyakan orang Indonesia makan gitu dan cuma masakan Chinese demikian ya. Ya biasa di episode-episode sebelumnya kan dikasih sup tuh. Tapi kali ini dibuat nigiri. Langsung kita kasih soyunya sedikit. Dan YKM, yuk kita amplop bareng-bareng. Wih, rasanya di luar Nurul. Nigiri asparagusnya gong banget nih. Ini baru. Gong. Kuncinya adalah kesabaran. Dan dikasih soyu. Udah ini luar biasa. Shiitake saya kasih tunjuk dulu kepada sahabat Dai nih. Oke. Nah, seperti ini. Jadi shiitake yang kemudian di atasnya tadi dikasih kondimen berupa sos yang disiapkan oleh chef tadi ya. YKM ya, langsung kita coba. Dia ada sausnya, dan langsung plus, langsung rasanya itu enak banget. Wow. And up next, untuk nigirinya adalah avocado. Dia di atasnya dikasih juga bahan-bahan lain, di mana ini bumbu ini pasti akan membuat rasa selain dari nigirinya, dari rasa avokadonya pun juga menjadi tidak boring. Langsung kita amplop deh, cobain deh avokadonya nih. Let's go. YKM, yuk kita amplop. Saya revisi deh, yang terakhir dah, paling surprise. Dari antara 4 rasa ini, itu seperti box of surprises gitu, sahabat Dai. Yang pertama ada unsur manisnya, kemudian yang kedua kita cobain ternyata ada hint rasa seperti meaty-nya. Kemudian ada lagi yang pada waktu kita coba avocado itu, dalamnya itu ada rasa-rasa yang lumayan spicy, jadi membuat rasanya itu lebih mild. Wah, juara sih ini. Wow. Kita akan minum dulu. Nah, ini adalah Amber Noel. Noel artinya adalah Natal. Jadi, memang dibuat seasonnya season Natal. Cakep banget kan kayak gini. Nah, ada juga berry-nya. Jadi ada campuran dari berry dan ada juga di sini ada hazelnut-nya untuk menambahkan hint dari rasa Christmas. Kalau rasa Christmas kan yang penting ada rasa-rasa nutty-nya juga, ada rasa berry-nya juga gitu kan. So, harus cobain ya. Amber Noelnya beneran langsung menyegarkan di tenggorokan. Cihuy. Oh wow. Ini menyegarkan banget sih ini. Tapi ditambah ada toniknya ya. Atau soda. Itu menyegarkan banget rasanya. Jadi udah ada rasa berry-nya, ada rasa hazelnut-nya. Duar semua langsung lengkap. Alright. Nah, saya masih ada kejutan satu lagi nih untuk menu kita
kali ini sahabat Daai. Ada apa? Coba kita lihat bareng-bareng ya. Eits, tunggu dulu sahabat Daai. Masih ada dessert yang akan jadi menu penutup kita hari ini. Oke sahabat Daai, sekarang kita sudah akan coba untuk dessertnya. Crispy Harumaki. Di sini ada fried spring roll, dalamnya ada pirnya. Ini pirnya dari Korea, yakni nasi Korean pir dan juga ada plum sorbet. Jadi saya udah ngebayangin rasa ini pasti lumayan fragrant banget. Saya mau coba dari sorbetnya dulu, plum sorbet. Saya jarang banget nyobain plum, tapi dibuat sorbet. So let's go. Kita coba ya. Oh wow, fragrant. Pertama yang saya coba adalah fragrantnya, alias dia wangi banget. Saya mau coba dari spring roll-nya yang berisi nasi Korean pure dan juga saya kasih sorbetnya di sini. Alright, ya kayak jadi tampok. Beneran wangi dan refreshing banget nih. Saya kira tuh awalnya rasanya itu akan saling beradu gitu ya, karena kan dari sorbetnya aja udah wangi, kemudian pire-nya pun juga sudah wangi-wangi juga. Tambah lagi dengan si spring roll-nya ada hint dari cinnamon-nya, itu rasanya saya kira akan bertabrakan. Ternyata enggak. Ini kan saling komplimen, hingga akhirnya kita berasa banget ini refreshing. Dan ini pas banget. Jadi kita udah makan savory-savory tadi, kita makan ini, pas banget. Oh. So kita coba ini Hanamitsu sekarang. Dan ini terdiri dari honey jaconde, kemudian ada chamomile dan juga elderflower ice cream. Pecinta teh pasti suka banget sama aroma-aroma chamomile karena lebih menenangkan. Yang saya penasaran adalah gimana kalau dia dibuat es krim. So let's go, kita cobain ya. Oke, sayang banget honey jaconde-nya. Saya pisahkan dikit buat nanti. Selainya di sini, IKM. Yuk, kita amplop. Let's go. Oke, saya sekarang ngerti konsepnya nih. Sahabat Daai, kalau misalkan mau coba cari dessert yang tepat ya, kalau ini kan saya bilang tadi kan refreshing, terus kemudian juga fragrant, ini lebih kepada menenangkan, calming. Nah, kalau misalkan suka makan makanan yang memang banyak sekali tema Jepang yang lebih ke savory, ini akan lebih bagus, karena dia akan lebih membantu untuk refresh our palate, atau rasa kita tuh rasanya jadi lebih refresh gitu ya. Tapi kalau misalnya kita makannya suka yang nggak terlalu banyak spicesnya, ini bisa komplement. Rasanya calming banget Sobat Daai. Tadi itu kita udah merasakan bersama pengalaman makan makanan di fine dining di Wabi Sabi dengan omakase full vegetarian. Ini salah satu konsep yang menurut saya ini paling oke. Kalau pengen cari experience yang baru, apalagi dengan tema-tema Natal seperti Noel seperti ini, itu bisa jadi rekomendasi sahabat Daai ketika mau coba makan di Jakarta Selatan. Saya rekomendasi bisa di sini. Nah, jangan lupa buat saksikan terus untuk episode-episode barunya. Jangan lupa buat like, komen, dan jangan lupa juga buat subscribe karena kami akan ada setiap minggunya memberikan rekomendasi makan enak, makan sehat buat sahabat Daai. Let's go, kita lanjut makan. See you on the next episode. Bye-bye.